Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai dampak interaksi manusia dan lingkungan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai interaksi manusia dan lingkungan. Nah, jadi interaksi manusia dan lingkungan berlangsung secara terus-menerus. Kenapa kok secara terus-menerus? Karena lingkungan bagi manusia itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Karena di lingkungan segala aktivitas manusia terjadi. Di lingkungan juga semua kebutuhan hidup manusia telah tersedia. Kemudian sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik dan buruknya kondisi suatu lingkungan. Nah, bagaimana manusia memperlakukan lingkungan, maka dampaknya akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, sikap dan perilaku manusia yang bernilai positif seperti melestarikan dan menjaga lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang positif juga kepada kehidupan manusia itu. Namun, bila sikap dan perilaku manusia tercela, artinya negatif kepada lingkungan seperti tidak merawat lingkungan, merusak lingkungan, maka lingkungan tersebut juga akan memberikan dampak yang negatif kepada manusia itu sendiri karena perbuatannya. Selanjutnya ada pandangan manusia terhadap lingkungan. Nah, sebelum sikap dan perilaku manusia itu terbentuk, maka diawali oleh pandangan manusia tersebut terhadap lingkungan. Jadi, pandangan manusia terhadap lingkungan itu seperti apa, sehingga akan mewujudkan sikap dan perilaku manusia kepada lingkungan. Nah, pandangan manusia ini disebut sebagai citra lingkungan. Jadi, citra lingkungan adalah gambaran manusia tentang lingkungan hidupnya yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan lingkungan hidupnya secara terus-menerus. Citra lingkungan ini merupakan gambaran manusia tentang struktur lingkungan, bagaimana lingkungan itu berfungsi, dan hubungan tindakan manusia terhadap lingkungannya. Kemudian, citra lingkungan memberikan petunjuk apa yang dapat diperoleh manusia dari lingkungan hidupnya, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Contohnya, terpeliharanya kearifan lingkungan yang terselubung oleh mistik dan tahayul di suatu tempat, misalnya pada sumber air, atau pada hutan, atau pada pohon-pohon tertentu, yang dikatakan bahwa tempat itu ada penunggunya atau dikeramatkan. Artinya bahwa tempat itu tidak boleh sembarangan diganggu. Nah, tahayul dan pengkeramatan ini membawa implikasi positif terhadap lingkungan, yaitu untuk melindungi sumber daya di tempat tersebut. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan kepada citra lingkungan yang dibentuk oleh manusia, dampak lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Jika citra lingkungan seseorang bersifat positif, maka akan membuahkan kesadaran betapa pentingnya kelestarian lingkungan bagi kelangsungan hidup. Kesadaran demikian akan menciptakan perbuatan positif terhadap lingkungan, yaitu sikap untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Dampak negatif, jika citra lingkungan seseorang bersifat negatif dalam arti tidak memahami betapa pentingnya kelestarian fungsi lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka seseorang itu cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungannya. Citra negatif terhadap lingkungan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada sejumlah tata kehidupan, termasuk akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Selanjutnya, slide 8. Yang pertama, ada contoh dampak positif seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, yang pertama yaitu ada tanaman dapat tumbuh subur, di mana jika tanaman ini diberikan pupuk, dilakukan penyiraman secara rutin juga, maka tanaman ini akan tumbuh menjadi subur. Lalu yang kedua, dapat menghirup udara segar, di mana tanaman yang tumbuh subur nantinya akan menjadi rimbun, serta tanaman rimbun tadi akan memberikan kesejukan dan juga meningkatkan kesehatan bagi manusia. Yang ketiga, terhindar dari pemanasan global
akibat urbanisasi dan lain sebagainya. Lalu, contoh dampak negatif seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Yang pertama ada banjir. Akibat dari aktivitas manusia yang tidak menyediakan tempat resapan dan membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, ke selokan, itu akan mengakibatkan banjir. Lalu yang kedua ada polusi udara, baik dari pabrik ataupun kendaraan bermotor, keduanya ini akan mengakibatkan polusi udara yang disebabkan dari aktivitas manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga ada longsor. Akibat dari longsor ini, akibatnya adanya penebangan atau pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri gitu. Selanjutnya pada slide ke-9. Jadi kesimpulan dari dampak interaksi manusia dan lingkungan bisa dilihat pada bagian berikut, di mana manusia dan lingkungan akan mempengaruhi satu sama lain dengan membentuk suatu interaksi. Interaksi yang terjadi ini secara terus-menerus akan membentuk suatu citra lingkungan. Berdasarkan ciri atau sifat manusia, citra lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada citra lingkungan positif dan ada citra lingkungan negatif. Yang pertama, citra lingkungan positif ini akan membentuk dampak positif pula dan akan menguntungkan bagi manusia, seperti dapat menghirup udara segar, kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, serta keaslian hewan dan habitatnya juga akan terjaga. Kebalikannya, pada citra lingkungan negatif, ia akan memberikan dampak negatif pula dan akan merugikan manusia, seperti terjadinya erosi, terjadinya banjir, adanya pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan lain sebagainya.